Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang pointer. Ya, apakah pointer itu? Kita akan bahas di dalam materi kita hari ini. Selamat mengikuti YouTube channel ini. Bagian-bagian yang penting silahkan Anda catat. Oke, pointer itu apa sih? Ya, kita perlu kenalan dengan pointer itu apa. Selama ini kita belajar di dasar pemrograman C, kita nggak pernah nih diajari tentang pointer, ya kan? Kita hanya tahu variabel, if, for, ya kan, array. Nah, sekarang kita di struktur data ini kita juga belajar fitur lain dari bahasa C yang kita sebut sebagai pointer. Oke, gambarannya apa sih teman-teman ketika kita bicara tentang pointer, ya kan? Pointer pasti kalian, nah ini ya, yang saya gerak-gerakin ini, ya pointer mouse, ya kan? Ketika mouse saya gerak-gerak, nah ini ada pointernya. Jadi pointer itu digunakan untuk menunjuk ya, atau kalau kalian eh, memperhatikan lebih lanjut lagi, misalnya kalau dosen kalian lagi presentasi atau teman kalian lagi presentasi, nah itu kan biasanya pakai lampu yang warnanya merah disorot ya kan. Nah itu namanya pointer ya. Ya cuman dosen kalian yang satu ini kan nggak punya pointer, jadi saya tunjukin aja nih ya, laser pointer. Nah, sorry ini ya teman-teman ya, ya memang nggak modal nih ya kan Mas Iri itu. Ya paling tidak seperti ini. Jadi ini kegunaannya adalah untuk menunjuk ya. Oke, harganya nanti bisa dicek lagi di Bukalapak atau di Shopee atau Tokopedia. Oke, kembali ke laptop nih. Nah, kita bicara tentang pointer, teman-teman. Pointer ya, pointer baik pointer mouse atau pointer laser yang warna merah yang digunakan untuk presentasi. Itu kegunaannya untuk apa sih, ya kan? Manfaatnya untuk apa sih kok kita harus ada pointer? Ya, betul. Kegunaannya adalah untuk menunjuk ya. Jadi misalnya saya menunjuk tulisan P. Nah, ini kan pointer saya arahkan ke huruf P ya. Demikian juga ketika kita presentasi pakai pointer ya, berarti yang ditunjuk itulah yang sedang ya dibahas atau di highlight. Nah, kita bicara tentang pointer itu berarti sesuatu yang digunakan untuk menunjuk ya. Singkat cerita, pointer itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk. Oke, kita akan lihat nih teman-teman, pengertian dari pointer ya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, pointer adalah alat yang digunakan untuk menunjuk. Maka pointer dalam bahasa C adalah variabel yang digunakan untuk menunjuk ya. Oke, poin pertama nih. Pointer atau variabel penunjuk adalah variabel yang berisi alamat memori dari variabel lain. Jadi variabel yang berisi alamat memori dari variabel lain. Jadi contoh, selama ini kita kenal variabel, misalnya int x kan biasanya gitu ya. Nah, x lalu kita isi pakai 10. Nah, ini berarti variabel ya kan. Ini variabel biasa. Nah, kalau variabel pointer itu seperti apa? Dibilang di sini variabel pointer adalah variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Ya, jadi ketika kita deklarasi seperti ini, x, nah int x itu artinya di dalam RAM kita, dalam memori kita, itu segera diplotting, dipesan satu tempat ya, ini nanti miliknya X ya kan. Nah, kemudian nanti ketika X diisi dengan angka 10 seperti ini, berarti tempat itu tadi dibuat nongkrongnya angka 10. Oke ya. Oke, ini nggak ada papan tulis ya. Oke, saya pakai pen aja. Sekali-sekali nggak pakai papan tulis, sekali-sekali nggak minjem spidolnya mahasiswa. Ya sorry ya, kali ini saya nggak pinjem spidol kalian. Kali ini saya modal saya pen ya. Ini misalnya memori nih. Nah, memori kita bagi seperti ini ya kan. Oke. Iya, ini misalnya seperti ini ya. Biar lurus dikit. Aduh, aduh. Lurus ya, teman-teman ya. Oke. Nah,
ketika kita punya memori seperti ini, anggaplah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ukuran memori kita 5 kilobyte ya. Ya, nggak ada ya sekarang ya memori 5 KB ya kan, memorinya sekarang udah giga. Nah, berarti nanti panjangnya gigaan. Nah, ketika kita punya memori seperti ini, ya tentu di dalam memori kita itu ada alamatnya. Anggaplah ini alamat 1 ya kan. Fontnya saya kecilin dulu. Misalnya gini 1 ya kan, kemudian di sini ada 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5 dan seterusnya ya. Nah, berarti memori kita itu punya alamat ya. Kotak ini namanya 1, sektor ini 2 ya, blok ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat int x sama dengan 10, maka di dalam hardware kita itu otomatis akan plotting tempat untuk si x tadi. Tempatnya x belum tentu di 1, belum tentu juga di 5, tapi namanya aja RAM ya kan, random access memory. Berarti tempatnya acak, anggaplah ditempatkan di sini. Berarti x ya, x itu di sini ya. Nah, ini x ya kan. Nah, singkat cerita ya, angka 3 atau alamat 3 ini milik x ya kan. Nah, tidak dijual misalnya kayak gitu ya. Jadi di blok angka 3 ini ya sudah diplotting oleh X, sehingga nanti ketika kalian muter lagu atau nonton video di blok 3 ini nggak bisa dipakai ya, karena sudah dipakai oleh si X ini tadi. Nah, saat deklarasi 10, maka angka 10 itu akan nongkrong di sini ya, 10. Oke, saya kasih bold ya teman-teman ya. Oke, nah angka 10 itu nanti nongkrong di sini. Oke, jadi kalian paham ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan variabel dan deklarasi dan penggunaan variabel seperti ini, misalnya x diisi 10, maka di dalam sistem memori kita yang terjadi adalah seperti ini ya, x 10. Nah, pointer itu yang mana? Pointer itu adalah variabel yang berisi alamat memori. Berarti kita nanti punya variabel ya, anggap aja variabel pointer itu isinya adalah alamat memorinya. Jadi isinya bukan 10 ya, bukan 10, tapi isinya adalah 3. Paham enggak? Kalau kita punya variabel biasa, x isinya 10. Tapi kalau kita pointer itu isinya bukan 10-nya, tapi isinya adalah angka 3-nya. Jadi variabel pointer itu adalah variabel yang berisi ya, yang berisi alamat memori, bukan nilai. Jadi kalau variabel itu isinya nilai, kalau pointer itu isinya isinya alamat. Jadi catatan nih ya buat kalian, biar nanti nggak lupa, variabel biasa ya itu isinya adalah nilai, sedangkan variabel pointer itu isinya adalah alamat. Oke, saya kecilin dulu fontnya ya, alamat. Jelas ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini kalau variabel biasa int x tadi ya, ini contohnya int x itu isinya adalah 10. Nah, kalau di sini misalnya variabel pointer, misalnya pointer y, nah itu isinya adalah alamatnya x tadi ya. Jadi nanti isinya adalah 3, dalam hal ini 3 ya. Nah, nanti kita ajarkan juga cara deklarasi pointer seperti apa, tapi paling tidak kalian note 2 poin ini, bedanya antara variabel biasa dengan variabel pointer. Oke ya. Sampai sini ada yang masih bingung konsep dasarnya? Ya, kalau masih bingung, nah, di stop dulu YouTube-nya, kemudian kalian putar ulang dari awal tadi ya. Nah, supaya konsep awalnya kalian tidak hilang. Artinya kalian punya konsep yang kuat tentang pointer. Apa sih bedanya pointer dengan variabel biasa? Oke,
Jadi saya ulang, kalau variabel biasa ya isinya nilainya itu. Misalnya tadi angka 10 ya 10. Ya, kalau angkanya 20 ya nanti jadi 20. Sedangkan pointer itu isinya adalah alamatnya. Oke, jelas ya teman-teman ya? Oke, kalian bisa catat ya, atau di screenshot nanti ditaruh di note kalian. Baik, saya lanjut ke poin kedua. Dengan kata lain, variabel pointer tidak memegang nilai, tetapi memegang alamat. Ya, tadi sudah saya gambarin. Kalau variabel pointer itu memegangnya adalah alamat. Ya, kalau variabel biasa itu memegangnya nilai. Nah, poin 3. Pointer merupakan variabel level rendah yang dapat digunakan untuk menunjuk nilai integer, karakter, float, double, single, atau tipe data lain yang didukung oleh bahasa C. Nah, di sini dibilang adalah level rendah. Kenapa kok disebut sebagai variabel level rendah? Nah, disebut sebagai variabel level rendah itu dikarenakan variabel ini berhubungan langsung dengan hardware. Dalam hal ini berhubungan langsung dengan alamat memori. Makanya dia disebut level rendah atau level hardware. Oke, ke slide berikutnya. Nah, karena pointer tidak memegang nilai tetapi memegang alamat, maka dalam suatu pointer terdapat dua bagian, yaitu pointer itu sendiri, ya, pointer itu sendiri yang memegang alamat. Nah, sorry sampai sini merahnya. Dan alamat tersebut menunjuk ke suatu nilai. Jadi ada dua ya, pointer itu sendiri yang memegang alamat dan nilai. Ya, jadi perlu dicatat mulai sekarang supaya nggak bingung nanti teman-teman. Dalam pointer itu ada alamat dan ada nilai yang ditunjuk. Jadi kalau saya mau tulis di sini isi dari pointer itu yang pertama adalah alamatnya. Alamat ya, dalam hal ini alamat yang ditunjuk ya. Yang kedua adalah nilai ya. Jadi alamat yang ditunjuk adalah alamatnya X misalnya. X berapa tadi? 3 ya. Nah, nilainya itu ya nilainya X. X, nilainya X berapa teman-teman? 10. Jadi dua hal yang perlu menjadi note atau catatan. Isi dari variabel pointer itu adalah alamatnya. Alamatnya ya 3 ini tadi. Tapi kalau di unboxing atau dibuka alamatnya, ternyata dia menuju ke alamat nomor 3. Nah, kalau dilihat nilainya berarti 10. Ya, jadi isi dari variabel pointer itu alamatnya 3 dan 10 itu adalah nilainya. Oke, ini contohnya tadi di paint, di papan tulis saya sudah saya gambarkan ya, lebih simpel. Jadi saya skip aja. Nah, kenapa sih kok harus menggunakan pointer dalam bahasa C? Ngapain kita harus pakai pointer dalam bahasa C ya? Ya, variabel biasa kita tidak perlu tahu alamat memori dari variabel tersebut, ya kan? Bener kan? Kita kan sudah pakai variabel biasa. Ini kan udah beres, int x lalu x kita isi 10. Itu kan udah aman, nggak perlu kita tahu alamatnya si X itu di mana. Itu kan urusan hardware, ya nggak? Nah, memang benar ya, untuk mengakses hanya perlu nama variabel tersebut. Tapi untuk struktur data dinamis ya, struktur data dinamis nanti kita pelajari di materi selanjutnya, ada linked list, ada tree dan sebagainya. Hal tersebut tidak bisa. Jadi harus tahu alamatnya. Jadi ceritanya nih, kalau kalian hanya sekedar int x sama dengan 10, itu kayak kalian kenal sama cewek nih ya. Kenal sama cewek cuman tahu namanya, orangnya gimana gitu kan, tapi nggak tahu rumahnya ya. Atau Mas Adnan nih ya kan, Mas Adnan ini cuma tahu Ukti ya, Ukti yang biasanya duduk di belakang itu ya. Nah, ya tapi nggak tahu ya kan alamatnya di mana gitu, ceritanya seperti itu. Sehingga nanti ketika terjadi apa namanya dinamika, dinamika itu terjadi masalah, wah kalian nggak tahu rumahnya gimana coba.
kalian pacaran nih ya udah lama banget gitu kan. Tapi nggak tahu rumahnya ya kan, suatu hari harta kalian dibawa lari sama pacar kalian, wus kalian mau cari dia di mana, ya itu kan dinamis ya, dinamika hidup. Oke, analoginya seperti itu tadi ya kan, jadi perlu tahu alamatnya karena terkait dengan dinamika program. Nah, dinamika program nanti akan kita lihat pas materi link list tree dan seterusnya. Oke, sampai sini teman-teman masih paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kegunaan dari pointer. Kegunaan pointer adalah untuk membangun struktur data dinamis, yaitu struktur data yang dibangun pada saat program berjalan. Tadi yang saya katakan dinamis ya. Jadi manfaatnya ketika program itu nanti berubah-ubah ya struktur datanya. Kalau pakai link list nanti gampang ya berubah-berubahnya data, maka perlu tahu alamatnya. Gitu. Nah, yang kedua, pointer dalam bahasa C itu digunakan untuk menangani parameter variabel yang dilewatkan pada fungsi. Jadi untuk parameter dan fungsi juga bisa. Dan yang ketiga, untuk mengakses informasi dalam bentuk array. Nah, ini tabel perbedaan nih teman-teman antara variabel biasa dan pointer. Tadi sedikit banyak udah saya sampaikan kalau variabel biasa itu isinya nilai. Misalnya nih, tadi angka 10 ya berarti isinya variabel X ya berarti isinya langsung nilainya 10 gitu. Nah, sedangkan pointer itu berisi alamat satu memori dari satu variabel tertentu. Jadi isinya alamat. Sehingga nanti teman-teman ketika kalian buat variabel pointer ya. Variabel pointer. Oke, codingnya kita belum tahu, anggap aja seperti ini, pointer Y gini. Lalu kita isi 10 gini, ini nggak boleh ya, isinya ingat harus alamat isinya ya. Nah, oke, ini saya komen aja karena nggak bisa dikompil. Oke, lanjut teman-teman. Operator ya, dalam variabel biasa kita biasa pakai plus, kurang, kali, dan bagi. Nah, lihat nih, dalam pointer itu ada tanda dan ya. Tanda dan itu menunjuk ke suatu alamat dari variabel tertentu. Misalnya P sama dengan dan N. Nah, kalian masih ingat kan? Misalnya kalian buat seperti ini, scanf. Nah, scanf lalu persen %d mengacu kepada X. Nah, gini doang kan nggak bisa ya teman-teman ya. Seperti ini aja nggak bisa. Ini X-nya harus ada tanda dan. Dan itu artinya adalah menunjuk ke alamat satu variabel. Jadi terbongkar sudah kenapa kalau printf nggak pakai dan, kalau scanf pakai dan. Itu artinya apa yang diinputkan dari keyboard itu diwakili oleh persen %d, kemudian dimasukkan ke variabel X. Tapi cara masukinnya harus tahu alamatnya. That's why harus ada tanda dan di depannya ya. Jadi harus ada tanda dan di depannya, dan X. Oke. Selama ini kita pakai tanda dan, cuman kita belum masuk ke materinya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, contohnya misalnya P sama dengan dan N, itu artinya P diisi oleh variabel oleh alamatnya si N. Nah, kemudian ada operator star atau bintang, itu digunakan menggunakan nilai dari alamat variabel yang dituju oleh pointer, misalnya int star p. Oke, ini saya bahas lagi di sini ya. Oke, untung papan tulis saya luas. Oke, saya tulis di sini ya teman-teman ya, deklarasi. Nah, deklarasi pointer. Gimana sih deklarasi pointer itu caranya? Kalau ini kan tadi gampangnya ya, saya ngaconya kayak gini ya kan. Oke, tapi untuk deklarasi di bahasa C adalah pakai star. Jadi formatnya, oke saya kasih warna merah ya. Formatnya adalah tipe data. Merah. Oke, tipe data, spasi, star ya kan, star, lalu nama pointernya apa, titik koma. Untuk deklarasi seperti ini ya. Nah, tulodo ya kan, example, contoh ya, misalnya tadi apa, int star g.
Berarti kita mendeklarasikan variabel pointer namanya G. Nah, G nanti isinya adalah alamat ya. Jadi G ini isinya alamat, bukan atau tidak boleh diisi dengan value ya. Gitu. Jadi kalau kita nanti di bahasasi mau bikin pointer ya, mau bikin pointer berarti kita tinggal int star G. Nah, seperti ini ya. Ini berarti deklarasi pointer ya. Deklarasi pointer. Oke. Nah, setelah deklarasi teman-teman, ada juga yang harus kita perhatikan. Jadi selain deklarasi, ngapain dideklarasikan ya kan? Ngapain jadian kalau nggak pernah jalan gitu kan? Ngapain deklarasi kalau nggak pernah dipakai ya? Jadi ada penggunaan. Oke, penggunaan pointer. Nah, jadi selain ada deklarasi pointer, juga ada penggunaan pointer. Nah, penggunaan pointer itu yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah misalnya tadi sudah dideklarasikan int star G, berarti ketika kita menggunakan kita langsung aja G sama dengan 10 gini. Boleh nggak? Nggak boleh, karena G itu tipenya adalah pointer ya, tipenya pointer, sehingga yang harus diperhatikan ketika G dipanggil itu isinya harus alamat ya, alamat. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau deklarasi ada starnya, kalau menggunakan itu tidak usah pakai star, isinya alamat ya, gitu. Nah, alamat memori itu seperti apa sih? Nah, alamat memori itu misalnya seperti ini. Kalian lagi main komputer atau main game, tiba-tiba ini apa ini? Nah, blue screen. Ya, blue screen kan seperti ini nih kan. Nah, biasanya kalau blue screen keluar seperti ini nih teman-teman. Nah, nih ada bla 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 bla, kemudian ada technical information stop at X ya kan, X 000050. Nah, atau alamat nih 0xfd3094c2. Ini adalah alamat memori. Nah, tadi kalau gampangnya kan aku simpelin alamatnya adalah 12345 tadi ya. Nah, kalau alamat memori itu isinya misalnya ini tadi 0xfbfe7617. Nah, itu alamat. Berarti ketika kita buat star G tadi, kita harus isi G sama dengan alamat ya kan. Alamatnya anggaplah seperti ini tadi 0x ya kan, 89 ya, heksadesimal ya, FD 01 misalnya seperti itu. Atau kalau mau langsung menunjuk alamat, berarti kita bisa G sama dengan tadi pakai tanda dan X. Berarti nanti kita ketahuan alamatnya si X. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau G itu isinya adalah alamat. Nah, ini yang perlu kalian catat nih. Kalau kalian nggak tahu alamatnya, pakailah tanda dan. Ya. Oke, sehingga yang terjadi kalau kita mau tahu alamatnya si X, berarti kita G sama dengan dan X. Gitu, ya. Oke, sampai sini yang masih bingung siapa? Kalau bingung, YouTube-nya di stop dulu, diulang dari kalian lupanya di mana. Ya, ini penting sekali karena kita sudah mulai masuk ke teknis codingnya. Sehingga nanti teman-teman perlu perhatikan, ya. Nah, selain kita menggunakan G sama dengan isinya harus alamat, ada juga format seperti ini teman-teman. Ada ada star G. Nah, ketika dideklarasi itu harus ada starnya. Tetapi ketika digunakan itu nggak boleh ada starnya. Tadi saya sudah bilang ya, ini G yang di sini ketika digunakan dan mau diisi oleh pointer, entah itu alamat seperti ini, entah itu pakai tanda dan seperti ini, itu nggak perlu ada starnya. Tapi ketika digunakan ada starnya di depannya seperti ini, maka logikanya isinya harus
nilai, ya, nggak boleh alamat. Nah, ini dicatat juga nih, ya, dicatat juga, jangan sampai lupa. Ini poinnya di sini, ya. Loh, kalau dideklarasikan itu harus pakai star. Tapi kalau pas digunakan itu kalau nggak pakai star itu isinya harus alamat sesuai penggunaan. Tetapi kalau pas penggunaan tetap dikasih star, isinya nggak boleh alamat, tapi isinya harus nilai. Logikanya kayak kalian main kali main sama dengan plus. Dibikinnya ada starnya, dipakainya ada starnya, star kali star hilang starnya. Sehingga dia jadi variabel biasa yang harus diisi nilai. Sehingga kalau saya mau kasih contoh, star G gini, nah star G ini diisi dengan value, misalnya 10 tadi. Gitu. Oke, dari sini ya, ini dari yang saya kotak yang barusan saya tulis, kalian harus paham, harus paham. Kalau nggak paham, coba di pause dulu, dicerna, dihayati, dimengerti. Oke ya. Oke, sambil cek poin dulu. Mas Oki udah dapat sinyal yang ada di susuan sana? Oh, hujan rintik-rintik. Ya, oke, hujan rintik-rintik sehingga naik ke atas pohon kelapanya ditunda. Oke, nggak masalah ya. Streamingnya besok pagi aja, Mas, pas matahari cerah ya. Oke, cek poin juga Mas Adnan masih oke di alas karet ini. Oh, wifi-nya putus-putus. Oke, wah, alas karet sejak kapan ada wifi? Oke, teman-teman sampai di sini ya kan. Kalau kalian capek mau ngopi atau mau ke toilet, boleh break dulu ya. Tapi inti poinnya dari sini. Nah, kalau kalian masih bingung, nanti mau tanya bisa tulis di komentar ya, gitu ya. Tapi intinya deklarasi pointer codingnya seperti ini atau hukumnya seperti ini. Ada deklarasi dan ada juga penggunaan. Kalau deklarasi pointer semua harus pakai star. Tapi kalau penggunaan, kalau starnya hilang, isinya jadi tetap alamat. Tapi kalau ada starnya pas digunakan, isinya berubah menjadi nilai, tidak boleh alamat lagi. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh ini tadi sudah saya deklarasikan, sudah saya coba di paint tadi di papan tulis ini tadi, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini juga ya, ini sesuai prinsip kelas kita yang mudah, gak usah dibikin susah ya. Mudahnya tadi sudah saya tulis di paint, ini saya skip aja. Nanti kalian baca sendiri ya, materinya nanti saya kasih ke teman-teman. Nah, langsung aja nih contoh. Wah, contoh nih udah coding nih ya. Oke, lihat nih teman-teman. Oke, yang pertama include stdio.h ya, nggak perlu saya bahas lah ya, main. Nah, sekarang kita lihat yang ada di sini. Saya stabilo di ya, stabilo. Pakai stabilo dulu ya. Nah, kali ini modal nih ya. Ada int x dan y 87. Ini berarti variabel biasa. Ya, kemudian ada int px ya kan, yang saya kasih warna hijau ini ada startnya, berarti dia deklarasi variabel yang bertipe pointer. Paham ya teman-teman ya? Ya, yang x dan y variabel biasa, maka ini isinya adalah nilai. Sedangkan px karena ada startnya berarti dia adalah variabel pointer. Oke, ini tahap deklarasi ya. Oke, ya tahap deklarasi. Saya kasih warna biru ya, blok biru aja. Oke, ini deklarasi yang di sini. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan ya, seperti yang di paint kita tadi. Jadi ada deklarasi dan ada juga penggunaan ya. Blok atas itu D, saya kasih D itu plat Bandung. Oke, gini P ya, P itu plat situ Bondo. Oke, nah ketika digunakan, nah lihat nih teman-teman, PX ya, PX tadi variabel pointer ya, that's why aku kasih warna hijau seperti pas kita deklarasi tadi, PX. Nah karena dia tanpa star, berarti isinya harus alamat ya, ingat ini tadi kan ya, yang ini tadi. Nah karena tanpa star maka isinya harus alamat karena dia adalah pointer ya, sehingga isinya alamat.
Nah, alamat kita bisa pakai tanda dan, ya. Ingat ini tadi. Nah, ini tadi ada dan di sini. Oke. Nah, kemudian Y ini kan variabel biasa, berarti saya kasih warna kuning. Nah, Y, tapi dikasih tanda star di sini. Ya, ingat, star dengan star hilang starnya. Ya enggak? Berarti dia jadi variabel biasa. Sehingga Y ini diisi oleh PX. PX yang berupa nilai, bukan PX yang berupa alamat. Karena ada starnya. Ya, ingat ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau nggak paham, sekali lagi ya, saya jelasin. int xy ini variabel biasa, int star px ini adalah variabel pointer. Kalau deklarasi harus ada starnya, nih. Nah, ketika digunakan ya, p ini penggunaan, px tanpa star berarti dia diisi alamat, betul ya. Kalau y kemudian diisi seperti ini berarti diisi oleh nilai karena ada star di sini, kemudian ada star lagi di sini. Star dengan star kan hilang, berarti jadi px. Y kan variabel biasa, berarti nilai. Ini nanti harus diisi nilai, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini analisisnya kalian tahu nggak? Oke, dari sini ya. PX diisi dan X, berarti diisi alamatnya si X. X value-nya 87. Anggaplah alamatnya itu alamat nomor 3 tadi ya. Anggaplah X ini 87 ini alamatnya 3 ya, RAM blok 3. Simpelnya gitu. Berarti PX sama dengan dan X, berarti PX sama dengan RAM blok 3. Oke ya. Nah, di blok 3 itu sudah nongkrong angka 87. Nah, Y sama dengan star PX. PX tadi isi alamat blok nomor 3. Berarti PX yang star, ya, starnya hilang, berarti PX jadi angka 87. Paham ya teman-teman ya? Jadi Y ini diisi 87. Oke, kalau nggak paham, di stop atau di pause, ulang lagi penjelasan ini ya. Makanya pas lagi online gini pastikan sinyal bagus, nggak disambi ya, nggak sambil makan ya. Kalau sambil makan nanti belajar coding yang masuk makannya ya kan, codingnya nggak masuk. Oke, saya lanjut sehingga isinya seperti ini tadi. Nah, kebetulan alamatnya tadi adalah 0012FF78 ya. Kalau tadi kan aku bilang memori blok 3 ya. Oke, lanjut lagi ke contoh. Nah, ini contoh nih teman-teman ya. Biar kalian lebih paham lagi. Ada int i dan j. Berarti ini kalau saya mau komen di sini ini variabel biasa diisi dengan nilai. Nah, sedangkan ini tadi pointer ya kan. Nah, sekarang ini deklarasi ya. Kita harus bedakan supaya kalian nggak lupa ya. Ini deklarasi. Oke, penggunaan beda dengan deklarasi ya. Ini penggunaan. Nah, ketika digunakan, maka yang terjadi P ini kalau mau diisi alamat, starnya harus hilang. Meskipun saat dideklarasikan harus pakai tanda star, tapi saat digunakan tanpa tanda star, sehingga P diisi dan I. Berarti P diisi alamatnya I ya. Diisi alamat I. Nah, star P. Nah, ada starnya nih teman-teman. Ada starnya. Dideklarasikan pakai star, digunakan pakai star. Star ketemu star, hilang. Berarti star P ini jadi nilai biasa ya. Jadi star P di sini bukan pointer. Meskipun dideklarasikannya sebagai pointer. Kenapa? Karena ada tanda starnya di depan. Ingat, pas penggunaan tanpa tanda star. Nah, diisi dengan angka 5. Oke, berarti P
ini nanti isinya 5 ya. Tadi masih ingat ya, di catatan saya isi dari pointer adalah alamat dan nilai. Nah, dalam hal ini alamatnya dan I diisi dengan angka 5. Kemudian J sama dengan I. Ya, ada variabel J sama dengan I. Nah, lalu di printf nih, persen %D, persen %D, persen %D. Yang pertama berapakah I, berapakah J, dan berapakah star P. Outputnya apa? Oke, kalian pause di sini. Ya, jangan buru-buru ngoding. Kalian tebak kira-kira outputnya apa. Oke ya, pause. Oke, sudah teman-teman? Ketemu kira-kira analisisnya apa? Ya. Nah, kalau kita analisis baik-baik, P ini diisi alamatnya I, ya kan? P diisi alamatnya I. Sedangkan P sendiri nilainya 5. Sehingga ketika I dicetak, I dicetak, ya, otomatis I itu kan alamatnya, I itu kan disimpan sebagai alamat, P itu menyimpan alamatnya I. Sehingga ketika P ya, diisi 5, maka otomatis I itu juga isinya 5. J sama dengan I. Ya, J sama dengan I ya pasti 5. Star P 5. Ini kan kelihatan. Nggak percaya? Kita coba ya. Ya, oke, ini saya copy. Oke, saya paste di sini. Ini saya hapus saja ya. Nah, seperti ini. Coba ya, saya run. Semoga nggak error. Nah, nih isinya 555. Ya, 55. I 5, J 5, star P 5. Kalau star P kan jelas, nggak perlu saya jelaskan ya. Kenapa kok I bisa 5? Ya karena di sini P-nya diisi 5 dan alamatnya I itu sama dengan alamatnya P. Sehingga kalau P isinya 5, maka otomatis ketika I dicetak atau di print isinya 5. Lah, J kok 5? Ya karena di sini sudah ada J sama dengan I, 5. Oke, sampai sini teman-teman ada yang masih bingung atau nggak paham? Ya, nanti kalian baca penjelasannya di sini. Ini panjang lebarnya, tapi ceritanya saya seperti itu tadi. Oke, lagi nih. Ada coding seperti ini teman-teman. Ada INTP. Ya, ini berarti pointer P. Kemudian ada variabel A nilai 25 dan B. Nah, P ya. Ini deklarasi ya, deklarasi. Oke, ya, biar enak belajarnya saya kasih warna. Penggunaan. Nah, int star P, kemudian A25 dan B. Sekarang penggunaan nih, P. P tipe data pointer ya. Karena tanpa star berarti dia harus diisi alamat. Diisi alamatnya si A. Berarti alamatnya A ini ya, itu P. Kemudian B itu adalah variabel biasa diisi oleh star P. Ya, star P. Star ketemu star, starnya hilang, berarti jadi value. Oke, saya ulang di sini P sama dengan alamatnya A. Berarti teman-teman P nilainya berapa? Nilainya 25, ya kan? Nah, berarti ketika B diisi dengan value-nya si P, berarti B juga berapa? 25, ya. Jadi nanti Anda bisa cetak kalau P itu 25, ya kan? B juga 25. Nah, ini outputnya apa? Kita coba ya. Kita coba. Aduh, sorry. Oke, ini saya hapus. Nah, kita mau mencetak ini nih, teman-teman. Printf A, nilai A berapa, nilai B berapa, alamatnya di mana. Oke, kita coba, kita run. Nah, seperti ini. Nilai A 25 ya. A kan 25 nih udah jelas nih. A 25. Kemudian nilai B juga pasti 25. Kenapa kok B 25? Karena B diisi oleh star P. Star P itu kan value, ya kan? Alamatnya sama dengan alamatnya A. Kalau A aja isinya 25, maka P otomatis isinya 25 gitu.
Nah, sehingga yang terjadi ini tadi ya, teman-teman ya. Nah, yang terjadi seperti ini. Alamatnya sama ya. A25, B25. Alamatnya sama. Oke, kita lihat lagi contoh nih, teman-teman. Ini tadi. Nah, ini sekarang. Oke, ada contoh nih. INT, I, dan J ini variabel biasa, kemudian INT star P ini variabel pointer. Berarti ini saya tulis ini, terus kok ini deklarasi gitu aja ya, deklarasi sampai sini. Ini penggunaan. Oke. Ya, ini deklarasi, ini penggunaan. Nah, ketika digunakan dia di printf, yang di printf adalah P ya. P tadi alamat ya kan. P tadi alamat, kemudian di print tanpa star. Berarti nanti kecetak alamat ya. Kemudian dan I itu variabel biasa I, cuman yang dicetak ada dannya, berarti nanti yang keluar juga alamat. Kemudian terjadi proses P sama dengan dan I. Ya, P sama dengan dan I berarti nanti teman-teman variabel pointer P ya, ini alamat ya, diisi oleh alamatnya I. Ya, sehingga nanti alamatnya jadinya sama. Oke, kalau kita coba ini kita compile, jadinya seperti apa? Oke, sorry. Oke. Nah, seperti ini kan. Sehingga kita compile, maka outputnya seperti ini tadi. P ini nilai, ya kan? Ini alamat, alamat, dan alamat. Oke. Nah, contohnya seperti ini tadi, ya, alamat, alamat, dan alamat. Oke, contoh terakhir, teman-teman. INT star P, kemudian di print nih P-nya. Nah, outputnya apa? Hal yang aneh di sini, P ini belum tahu nilainya apa. Ya kan? Sehingga nggak ada nilainya. Kalau mau di print apa, maka penjelasannya program tersebut memberitahukan compiler untuk mencetak nilai yang dituju oleh P. Tetapi karena P belum diberi nilai awal, maka nilai alamatnya adalah 0, menghasilkan segmentation fault karena menunjuk ke alamat yang tidak ada. Oke teman-teman, itu aja materi dari saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tidak tergoyahkan.